Indonesia. Oh, kenapa Mbak? Miss Yuni lagi live nih. Miss Yuni lagi live nih, hati-hati. Jangan nyebut nama siapapun, termasuk nama saya siapa. sebut nama. Jangan sebut nama, karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa sayang? Kok dari Turki cari Miss Yuni? Iya, begini Miss. Tapi sekarang saya posisi lagi di Indonesia. Saya memiliki adik laki-laki. Ya, kurang lebih dia diberangkatkan oleh sebuah agent. Saya tidak menyebut nama. Dan diiming-imingi bekerja di Hong Kong. Karena basically adik saya housekeeping, hospitality perhotelan. Dia mengiming-imingi kerja di Hong Kong sebagai housekeeping. Iya, dan dia meyakinkan, agennya tersebut meyakinkan kalau memang iya di sana kita membutuhkan kita membutuhkan staf bagian housekeeping. Singkat cerita Miss, saya pun tertipu dan kedua orang tua pun saya di rumah tertipu karena pas kejadiannya saya posisi nggak di rumah. Di Indonesia. Saya bekerja di luar negeri. Sedangkan kebetulan agennya itu dari rumah, dari satu kampung. Singkat cerita, adik saya di sana luntang-lantung. Kurang lebih 7 bulan Miss. Adik saya masuk paper dimasukin, kalau nggak di imigrasi, ditangkap sama imigrasi. Kurang lebih 3 bulanan sampai 4 bulanan orang tua saya di rumah Miss, depresi karena pihak dari sini bilang, oh nggak apa-apa itu proses, nggak apa-apa dari proses. Saya juga sempat kontak sama orang di sana. Dia bilang, agen di sini, oh ini orangnya yang bisa kamu hubungi. Saya nggak sebut nama. Lalu saya telepon, oh nggak apa-apa. Oh nanti adiknya juga keluar, nggak apa-apa. Sedangkan ibu saya di sini Miss, depresi sama bapak saya. Dan singkat cerita, keluar dari imigrasi, terhitung 7 bulanan adik saya di Hong Kong. Udah dapat paper itu Miss. Terus udah sempat tanda tangan beberapa kali. Dari pihak imigrasi bilang nunggu tiket gitu Miss. Nunggu tiket, sedangkan kurang lebih sudah 2 bulanan Miss. Sekarang jadi bahan pertanyaan karena saya juga kan adik saya nggak bekerja di sana Miss. Terus karena saya sama orang tua, Kak, bisa nggak sekarang jadi bahan pertanyaan, bisa nggak kira-kira Miss kalau kita beli pribadi tiketnya untuk pulang? Kalau boleh tahu, ini berapa lama dia ada di Hong Kong? Kurang lebih 7 bulanan Miss. 7 bulan? Berasal dari Bali? Iya. Bali mana? Bali Tabanan. Tabanan mana? Aku Kediri. Oh, Tabanan Kediri. Nggih. Pupuan Miss. Pupuan. Nggih. Kenapa sekarang banyak dari orang Bali tertarik untuk datang ke Hong Kong, padahal sudah saya katakan tidak ada pekerjaan di sini. Saya sempat lihat postingan Miss semua, baru saya percaya. Posisinya dulu saya kerja di luar Miss. Makanya saya kalau saya bertatapan langsung mungkin nggak bakalan terjadi hal seperti ini Miss. Yang buat saya baru tahu kalau memang kerja ke Hong Kong hanya TKW. Mohon maaf, bukan saya membandingkan sebuah profesi sebagai pembantu seperti itu Miss. Pembantu rumah tangga. Yang baru tahu di sana cuma tenaga kerja wanita saja Miss yang bisa masuk ke sana.
Kan Tiang selalu buat podcast, Tiang sudah buat video ini dari tahun 2018. Khususnya karena kemarin banyak orang Bali yang datang ke sini. Dari Singaraja juga banyak. Nah, saya kemarin sempat berdoa orang Tabanan jangan sampai ada yang kena. Nah, ternyata ini orang Tabanan juga kena. Iya, Miss. Tiang setiap hari buat podcast tentang penipuan job cowok. Karena mereka meyakinkan bahwa ada job seperti itu. Tiang setiap hari buat konten-konten itu. Tapi mungkin dari masyarakat Bali sendiri kurang paham karena saya lebih banyak pakai bahasa Jawa. Iya. Terus kok tahu konten saya yang mana, yang dari Singaraja atau yang dari mana nih? Oh enggak, saya pas itu kan di luar, Miss, saya cari dah tentang Hong Kong itu, Miss. Akhirnya saya lihat podcastnya Miss itu kan mengenai Hong Kong. Miss, saya di sana, Miss, sempat depresi dengan kejadian itu, melihat adik saya posisinya seperti itu, Miss. Memang sih tidak mungkin disakiti, Miss, tapi kan kesannya itu, Miss, jelek sekali, Miss. Rasanya udah diambil oleh imigrasi itu jelek sekali, kesan memang tidak akan disakiti, Miss, tapi perasaannya kita kaum awam kurang mengerti, apalagi dengan orang tua saya di rumah, Miss. Depresi, Miss, dengan kejadian itu. Bukan masalah uang sekarang, Miss, jadi permasalahannya saya cuma pengen adik saya biar cepet aja pulang, Miss, ke Indonesia, ke Bali, karena saya sudah tidak kuat, Miss, melihat adik saya di sana. Nah, kadang-kadang terus kadang-kadang dia ngomong, kita kan orang Bali percaya dengan keyakinan, Miss, ya. Sampai gini ngomong, me resti tiang jep me pangengal kan yang boleh me resti tiang me, sampai gitu, Miss. Resti tiang me idiolas me resti tiang engken cara sampai tiang, Miss. Kalau orang Bali kan metunan, Miss, mungkin tahu nge, metunan sampai metunan begitu, Miss, sampai ngaturang sesangi sudah, Miss, biar cepet aja proses adik saya bisa pulang, tiketnya dikasih, Miss. Sampai tiang ngomong gini, Miss, bisa nggak ya kita beli pribadi, jangan, Bo, nanti takutnya dikasih hukuman lebih, diperpanjang prosesnya gitu, adik saya ngomong, Miss. Makanya dia nggak mungkin ada jalan celah sedikit aja, Miss, biar adik saya bisa pulang cepat. Nah, sebentar Bo. Dan apakah adikmu pingin pulang? Apakah dia menyerahkan diri pingin pulang? Karena gini, Bo, ada dua hal. Iya, menyerahkan, udah tanda tangan, Miss, udah tanda tangan proses pemulangan. Sudah buat paspornya sudah dikembalikan. Suratnya sampai di mana, Bo? Sudah sempat lapor 3 kali. Sempat adik saya bilang gini, Miss, Me, ini dah terakhir kali nih, Me, tinggal nunggu pemulangan tiket aja, Me. Tapi ceritanya nggak kayak gitu, Mbok. Kalau dia menyerahkan diri, selesai sidang diputuskan dalam jangka waktu 3 hari harus ada tiket, Mbok. Berarti dia belum sidang. Oh, berarti nunggu sidang ya, Miss, dulu? Di sidang. Selesai di sidang itu baru boleh beli tiket. Pemerintah tidak membelikan tiket. Kita beli tiket sendiri. Makanya tiang jadi gini, Miss, jadi rancu kan. Maksudnya saya nggak punya orang percaya, maksudnya di sana siapa yang saya mintain informasi untuk itu, Miss. Berarti kita nunggu sidang dulu. Gini dah. Gini beda, Bo. Suruh adiknya telepon saya, Bo. Sekarang di konferen. Oh iya, Miss. Langsung di konferen. Iya. Sekarang jam 5 ya di sana ya? Jam 5:15. Oh ya, sebentar, Miss, ya. Soalnya dia kerja atau enggak, Mbok? Dia di sini? Enggak, kadang-kadang gini, Miss, bawa freelance, dapat bawa laundryan seperti itu, Miss, bawa laundryan biar ada aja buat untuk makan, Miss. Karena gini, Mbok, banyak nih laki-laki di sini, mereka cerita sama keluarga sengsara, tapi di sini dia numpang hidup sama perempuan, Mbok. Makanya saya nanya, kan kita tidak tahu nih dia seperti apa dan bagaimana. Kalau dia cuma butuh makan, itu di tempat saya banyak. Kemarin banyak anak-anak itu jadi kaburan, ambil mie, ambil roti, ambil kopi, banyak di tempat saya karena saya ada banyak. Tapi jangan sampai dia menipu orang juga, Mbok, di sini.
Oh, dia enggak, Miss. Ah, Soalnya kan dia takut, Miss, kalau mengambil kerjaan kayak nipu itu kan nanti takutnya jatuh hukumannya lebih. Nggak tahu lah kita nanti kalau di sana kan hukumnya itu gini, Miss. Takut dia berharap pengen pulang, tapi dia ngomong udah tanda tangan ke imigrasi itu, Miss, tanda tangan kasih paper tuh. iya, dikasih paper itu sebuah identitas. Karena itu mengajukan dia itu pingin jadi suaka atau dia itu pingin pulang Indonesia, Mbok. Ada dua. Papernya ada dua. Satu, dia ingin mengajukan suaka, yaitu melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Atau dia memberikan paper itu sebagai petunjuk identitas dia sebelum dia dipulangkan ke Indonesia, Mbok. Jadi ada dua. Maka dari itu, paper itu ada dua. Ada yang ingin lanjut tinggal di Hong Kong, terus dia mengajukan suaka, Bo. Maka dari itu, tanyakan dia. Kalau memang benar dia ingin pulang, maka dia tidak akan menulis surat yang panjang kali lebar, Bo. Kalau mengajukan suaka, ada satu surat yang menyatakan bahwa dia tidak berani pulang Indonesia karena diancam atau nyawanya dalam bahaya. Bahaya di Indonesia. Makanya langsung dikasih surat untuk tinggal di sini. Tapi kalau dia menyerahkan diri, pingin pulang, biasanya prosesnya cepet, Mbok. Tergantung kalau dia tidak pernah melakukan kriminal, paling lama 3 bulan setelah dia menyerahkan diri. Maksudnya, maaf, Miss, menyerahkan diri kan waktu ini sempat adik Tiang udah ke imigrasi tanda tangan. Itu ditangkap apa dia menyerahkan diri? Waktu ditangkap itu kurang lebih kalau dihitung 4 bulanan tuh, Miss, 4 bulanan yang lalu. Terus kan sekarang dia udah 2 bulan berjalan nih, dia mengajukan untuk pulang. Ya sudah, sekarang telepon. Saya dikirimin bentar lu, Miss, ya, saya kirim WhatsApp, Miss, ya. Nggih. Bentar. Tiang jadi bingung, ternyata banyak orang Bali datang ke sini. Iya, Miss, karena kita kan hawa, mungkin karena diiming-imingi gaji yang besar seperti itu, Miss. Semua saya sempat ngomong, apakah karena sesuai dengan pengalaman saya, apakah rumah di cover, makanan di cover, insurance kayak kesehatan di cover. Iya, di cover semua, karena ini kebetulan memang dari kampung saya, Miss. Kampung saya, jadi saya tidak mungkin dia seperti itu. Akhirnya, Miss. Nah, itu boleh dituntut itu orangnya. Kalau memang benar seperti itu, boleh dilaporkan biar tidak terjadi lagi. Iya, sudah, Miss. Kita sudah gini, Miss, kita udah menyelesaikan semuanya di sini karena kebetulan kita kan masih di wilayah ini, kita bisa menyelesaikan dengan sistem kekeluargaan. Tapi sekarang udah beres dengan pihak di sini. Sekarang yang bebannya itu adik saya yang nggak kunjung keluar kata tiketnya, Miss. Sebentar, saya sempat dikirimin dari imigrasinya sana. Kalau itu menunjukkan pulang kayak seperti itu, Miss. Di mana chatnya? Kemarin dari Singaraja, dari Legian juga ada. Nah, sekarang dari Tabanan. Iya, Miss. Kita ditipu di sini 3 orang, Miss, dari rumah. Maksudnya dari sini 3 orang, tapi yang 2 udah pulang, Miss. Nggih. Adiknya ditelepon sekalian, nggih? Oh iya ya, Miss. Tiang sudah buat konten ini dari 2018 tentang tidak ada job cowok di Hong Kong, cleaning service atau apapun. Video Tiang nggak nyampe di Bali. Saya sempat kepoin kan, Miss, itu scroll semua sampai bawah, Miss. Sampai saya stres lihatnya kan memang nggak ada job untuk
cowok di Hong Kong. Sampai Miss saya lemes Miss. Gimana nasib saya, adik saya di sana? Sebentar Miss. Okay. Lumayan chatnya sebentar Miss. Okay. Makanya saya tidak bisa terima nih secara pribadi orang-orang Bali dipermainkan oleh orang-orang Bali sendiri. Benar nggak Tia ngomong gini? Kalian kan dipermainkan oleh orang-orang sendiri, kalian percaya karena yang bawa itu orang Bali sendiri. Iya Miss, itu udah kenapa tega gitu loh, kita sama-sama pengen berjuang memperbaiki taraf hidup gitu loh Miss. Mencari rezekinya itu kurang, maksudnya salah dengan menghancurkan hidup orang itu loh Miss. Kita loh sama-sama, kalau seperti saya juga berangkatkan tidak pakai uang, maksudnya uang kita minjem Miss. Minjem, kita susah pengen memperbaiki taraf hidup, mengangkat derajat keluarga, malahan mendapatkan musibah seperti ini Miss. Telepon adik Nggih Miss. Ya sebentar Miss, jangan cari dulu. Jujur saya merasa malu, dimana saya sudah buat konten ini dari 2018. Saya gencar-gencarnya ya membuat konten tentang job cowok, tapi ternyata memang konten saya itu tidak bisa kemana-mana ya. Memang konten saya dihalang-halangi oleh banyak pihak, jarang di-share, jarang juga orang menyukai dengan menceritakan tentang aib. Dan khusus untuk orang Bali atau orang Jawa yang tinggal di Bali saat ini, ayo kita bantu dong. Kemarin Lampung kita sudah bantu share, dan ini khusus untuk orang-orang Bali. Tolong dibantu ya, khusus untuk orang-orang Bali yang punya saudara atau teman, untuk berbagi informasi. Tiang itu saya Mbak, bahasa Bali, tiang itu saya. Jadi buat teman-teman, tolong bantu share ya. Ini khususnya mafia-mafia itu sudah ada di mana-mana. Mafia-mafia itu ada di mana-mana, tolong ya. Jadi sekarang yang diserang Bali ternyata. Padahal Bali kan terkenalnya kota turis ya, kota orang pinter ya. Lah sekarang malah dipinterin sendiri sama masyarakatnya. Jadi sangat mengenaskan sekali ya. Ini ternyata sudah di mana-mana. Halo? Sudah belum? Halo? Jadi sekali lagi ini ternyata sudah merambah kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang-orang tertipu ya, ternyata bukan hanya di Jawa saja. Di Bali, di Lampung, di Sulawesi, di Kalimantan. Orang-orang yang belum kenal kontennya Miss Yuni, mereka percaya karena yang bawa saudaranya sendiri. Masih ingat tadi yang dari Cina juga, karena tetangganya sendiri yang bawa. Ya ini tetangganya sendiri yang bawa, satu Banjar. Ya mereka percaya dengan kata-kata tetangga bisa, ya udah, mereka bisa jalan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini percaya dengan job cowok, ya urusan kalian. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, orang Bali aja kena. Jadi penipuan itu ada di mana-mana, tidak hanya orang yang pintar saja, tidak ada orang yang awam saja, tidak. Semuanya macam-macam ada. Ya, kalau kalian sering nonton konten saya, mungkin kalian sudah biasa mendengarkan, bahkan kalian akan bilang, wah bener Miss. Ya Miss info dari Cina, job Cina, nggak ada Mbak. Jadi kalau kalian terperdaya, tertipu, ya kalian sendiri yang hancur lebur. Masih belum ditelepon Mbak? Mungkin Marisi mencari. Karena itu saya mengingatkan, saya tuh tidak ada kekuasaan untuk menghalang-halangi kalian. Kan banyak tuh yang nantang, kata teman saya bisa kok Miss. Padahal cowok yang ada di Hong Kong sini juga nantang saya kok. Nantang mau ngajak minum lah, mau apalah. Sebentar telepon lagi. Halo? Maaf Miss, tadi ibu saya manggil. Enggak. Iya,
katanya gini apa namanya nggak ketemu saya gininya apa namanya surat dari imigrasi tanda tangannya. Waktu ini dikirimin sempat baca kehapus kayaknya apa. Nggak apa-apa dah, telepon dia nah, telepon dia Mbok, telepon dia sekarang. Iya saya coba Miss ya. Oke, telepon dia. Kalau dia nggak punya makan atau apa, saya bisa kasih nah banyak baju-baju juga banyak tuh di tempat saya. Cuman kalau berharap dia nah cepet pulang. Iya, saya berharap dia cepat pulang, Miss. Bentar ya. Karena di job-job cowok, di job grup BMI Hong Kong tuh banyak sekali yang masih menyebarkan ada job cowok di Hong Kong. Jadi jangan percaya. Iya, sekarang udah ngerti, Miss. Setelah lihat konten saya ya, Mbok ya. Kok iya, lihat konten saya kenapa, Mbok? Karena cari dari Google atau bagaimana, Mbok? Enggak, saya pas tuh kan di TikTok, Miss. Saya nyari perkembangan di Hong Kong seperti apa. Adik saya udah di sana. Lalu saya ketemulah sama gininya Miss Yuni. Akunnya Miss Yuni. Akhirnya saya scroll di sana. Semua ada di sana. TKW yang maksudnya bermasalah seperti itu, Miss, ada masalah di sana maksudnya. Yang Miss bantu. Sambil telepon saudaramu, Mbok? Sambil ditelepon? Iya. Udah tapi nggak diangkat, saya chat nggak dibalas. Bukan, sekarang di konferen 3 orang, Mbok. Di konferen 3 orang. Belum di konferen, Mbok. Kasihkan nomornya ke aku, Mbok. Kasihkan nomornya ke aku. Nomornya kasihkan ke aku, Mbok. Tak SMS Iya, dulu. Miss. Chatnya centang 1, Miss. Chat centang 1. Nggak apa-apa kalau nomor Hong Kong kasihkan ke aku yang telepon. Iya. Sebentar, bagaimana caranya? Habis berapa, Mbok? Kerja ke sana? Lumayan, Miss, 70-an. 70 juta? Iya. 70-an tuh, Miss. Sebentar, nomor Indonesia. Habis 70 juta, Mbok, dari Bali ke Hong Kong? Iya, makanya karena mungkin kan saya pikir karena diiming-imingi gaji segitu. Gaji berapa diiming-imingi? Gaji berapa, Mbok? 25 jutaan, Miss. Nggak ada gaji sebesar itu. Iya, karena mungkin udah jalannya saya. Udah nih, saya udah kirimin nomornya. Oke. Tapi ini nomor Indonesia. Nggih, sebentar nggih. Kira-kira adikmu tahu nggak, Mbok, tentang aku? Miss Yuni? Oh, saya kurang tahu, Miss. Kayaknya dia lagi tidur ini, Miss. Iya, lagi centang 1, Mbok. Ya udah, nanti kalau dia balas telepon aku ya, Mbok ya. Iya, kalau misalkan seperti itu, Miss, berarti nunggu ya sidang dulu. Oke, saya ceritakan dari awal dulu bagaimana kalau soal seseorang itu ditangkap. Saat dia ditangkap nih ada 2 tadi saya katakan. Dia mau ambil suaka atau dia mau pulang, Mbok. Nah, kalau dia ambil suaka berarti dia melepaskan kewarganegaraannya untuk pindah ke negara lain. Oke? Oke. Dan dia bisa mendapatkan fasilitas, dikasih uang rumah, dikasih uang makan oleh pemerintah Hong Kong. Oke? Dan kalau dia waktu ketangkap dan menyatakan pingin pulang ke Indonesia, dia juga mendapatkan fasilitas yang sama, dikasih makan, dikasih uang rumah itu
Cuman dia akan diproses di sidang. Nah, sekarang pertanyaannya dia mau ambil yang mana? Dia ambil yang mana? Kalau misalkan sidangnya sudah, berarti untuk tiketnya itu kita pakai uang pribadi, Miss. Betul, pakai uang Dari pribadi. pemerintah. Tidak ada dari pemerintah. Kalau untuk sidangnya itu ditentuin sama imigrasinya, berarti ya. Nggih. Kalau kita sudah pengajuan, sidangnya itu kita nggak tahu entah kapan, seperti Betul. itu, Miss nih. Betul. Jadi sidang tergantung dari imigrasi, kadang cepet. Nah, kemarin anak saya cuma 3 minggu, ada yang 3 bulan. Tergantung kalau dia pernah melakukan kriminal, pencurian, pencopetan. Ya kurang tahu nih Mbok berapa lama. Oh, seperti itu. Nggih. Kalau memang kita sudah nama kita bersih, maksudnya kita tidak pernah melakukan apa namanya tuh sesuatu hal yang merugikan di sana, Nggih. berarti estimasinya kurang lebih 3 bulanan maksimalnya, Miss. Seperti itu, nggih. Nggih. Nggih, Miss. Ya Ya. nanti kalau misalkan nomornya sudah ini, saya telepon, Miss ya. Siap, Saya siap. conference. Oke. Iya, Miss. Terima kasih Terima banyak, kasih Miss, nggih, untuk Mbok. waktunya. Nggih, Om Nggih, Swastiastu, rahayu. rahayu. Mau ngomong apa lagi saya ini? Mau ngomong apa saya nih? Setiap hari konten saya bercerita tentang penipuan job cowok. Yang namanya Pak David itu ngomongnya manis lembut sekali, berceritanya, ngomongnya bagus sekali, dan seperti tidak ada hambatan sama sekali. Dan kalian mudah percaya dengan proses-prosesnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa semua orang bisa dengan mudahnya ditipu? Saya bingung. Saya nggak tahu nih harus seperti apa. Sebentar ya. Dan kemarin lucunya lagi, ini saya cuma cerita aja ya. Ada yang ngomong sama saya. Sebentar, telepon masuk lagi ternyata. Halo? Halo? Mbak Juni, maaf. Iya, Mbak. Ya, aku mau mencari majikan dan Nggih. masukan